Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Rizardianto, NIM 114210033 dari kelas C mata kuliah konservasi dan rehabilitasi. Di sini saya akan membahas tentang materi dari salah satu metode konservasi, yaitu riparian buffer strip. Sebelum masuk lebih jauh, yang pertama kita cari tahu definisinya dulu. Riparian buffer strip itu merupakan salah satu metode konservasi tanah dan air, yang mana teknik ini membutuhkan melibatkan tumbuhan dan tanaman, baik itu berupa pepohonan, rerumputan, dan ataupun semak belukar, yang mana riparian buffer strip itu terletak di sepanjang tepi sungai, di kanan kiri dari badan air, mulai dari hulu, kemudian tengah, hingga ke bagian hilir. Kemudian berikut ilustrasi dari riparian zone. Jadi si riparian buffer strip itu berada di sebelah kiri dan kanan dari si badan air atau si sungai. Nah, pada umumnya si riparian ini dia terdiri dari 3 jenis tumbuhan. Yang pertama itu ada rerumputan, kemudian ada semak, kemudian juga yang terakhir ada tanaman pohon ataupun tanaman yang kemudian dia berdiameter kayunya memiliki diameter yang cukup besar, mungkin 15-20 cm. Kemudian riparian zone itu merupakan perbatasan antara aquatic zone atau si badan air dengan bagian darat, atau di sini kita tulis uplands. Jadi si riparian zone itu termasuk dalam jenis ekoton atau zona peralihan antara bagian kering dan badan air. Kemudian lanjut ke manfaat. Sebenarnya apa sih manfaat dari si riparian buffer zone, si riparian buffer strip tadi? Itu sebenarnya ada banyak. Cuma di sini saya ambil 6 yang cukup menjadi konsentrasi, terutama di bidang kita teknik lingkungan. Itu yang pertama ada mencegah erosi dan gerakan massa tanah. Yang dimaksud mencegah erosi dan juga gerakan massa tanah itu jelas karena di sini riparian buffer strip itu dia melibatkan tanaman, baik tadi tanaman berkayu, pohon, kemudian semak, dan juga rerumputan. Nah, kembali ke konsep awal dari erosi dan juga si GMT. Ini kan keduanya dua konsep yang berbeda. Pertama untuk erosi, itu kan dia dipengaruhi oleh si run off atau aliran limpasan yang ada di permukaan. Nah, dengan adanya riparian buffer strip yang ada di kiri dan kanan dari si sungai, maka air yang turun dan kemudian mengalir ini dia akan apa ya istilahnya, akan terakumulasi dulu di riparian ini, di riparian zone. Jadi air limpasannya tidak langsung terjun ke sungai, sehingga
potensi erosinya juga semakin kecil karena sedimen-sedimen yang terangkut oleh runoff itu akan terhambat oleh semak-semak, kemudian pohon dan juga rumputan di riparian zone ini. Kemudian untuk GMT itu kan dia disebabkan oleh kandungan air tanah yang cukup jenuh di bagian tanah, dalam tanah. Ketika tanah memiliki kejenuhan air yang sangat-sangat jenuh, maka akan potensi gerakan massa tanah itu semakin besar. Nah, ketika di sini ada si riparian zone, maka dia akan ada akar dari pohon-pohon ini. Nah, kemudian hubungannya ketika si air tanah ini masuk, kemudian misalkan di sini jenuh, maka si air tanah itu akan diambil oleh pohon-pohon yang ada di riparian zone ini. Kemudian dia akan masuk dalam pohon, proses fotosintesis dan kemudian transpirasi kembali ke atmosfer. Sehingga si riparian zone, riparian buffer strip ini sebenarnya dia juga istilahnya sebagai penyeimbang, sebagai pengontrol di sistem siklus hidrologi di tepian dari sungai. Kemudian yang kedua ini ada mengurangi kecepatan runoff. Nah, yang dimaksud mengurangi kecepatan runoff kurang lebih sama seperti bahan yang pertama. Yang mana di situ ada pepohonan. Yang mana kita tahu kalau pohon berkayu itu kan umumnya silindris ataupun bulat. Ketika ada runoff, misal dari air datang, limpasan seperti ini, maka dia akan berbelok mutar seperti ini. Nah, ini akan menurunkan si kecepatan dari air limpasan ini. Kemudian juga rerumputan yang ada itu kan sudah sangat jelas si rumput-rumput itu dari daunnya itu bakal menghambat pergerakan air yang ada di permukaan, sehingga kecepatan dari limpasan itu juga akan berkurang cukup drastis di riparian zone ini. Kemudian yang ketiga ini ada menstabilkan tanah. Cukup berkaitan juga dengan poin pertama tadi. Ketika ada si pohon, kemudian akar-akar itu masuk, kemudian ekosistem dari si riparian buffer strip ini maka akan semakin lama dia akan menstabilkan tanah. Kemudian juga dari proses-proses yang terjadi, baik itu sifat fisik, kemudian juga sifat kimia, pasti juga lambat laun akan menjadi lebih baik. Kemudian lanjut ke poin keempat, itu menahan sedimen dan unsur hara. Nah, untuk ilustrasi kurang lebih sama dengan poin yang kedua ini. Sedimen dan juga unsur hara yang terangkut, baik itu oleh erosi air dari runoff ataupun erosi dari angin, sedimen itu akan dihambat oleh batang-batang pohon, kemudian dedaunan dan juga rumput-rumput yang ada di riparian zone. Kemudian untuk dampaknya buat si sungai itu apa? Ketika si sedimen itu terhambat oleh rerumputan dan juga pepohonan tadi, maka
air limpasan yang tadinya membawa sedimen, entah itu debu dan lain sebagainya, yang mana si sedimen itu terhambat dan terendapkan di rerumputan ini, maka air yang masuk itu akan cenderung lebih jernih, sehingga kualitas dari air itu semakin baik dan dapat memperbaiki kualitas yang mungkin sebelumnya jelek karena mungkin sebelumnya keruh atau toksisitasnya tinggi, ada logam berat yang masuk ke badan sungai dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kelima itu sebagai habitat bagi flora dan juga fauna. Nah, si riparian zone ini, riparian buffer state, itu adanya tanaman, pepohonan, dan juga rerumputan tadi, itu tentu bisa menjadi sebuah awal mula dari sebuah ekosistem. Kemudian juga dari pepohonan itu dia bisa menjadi habitat bagi fauna-fauna endemik, entah itu burung ataupun hewan-hewan lain. Kemudian juga yang tidak kalah penting, tajuk dari tumbuhan, pertama tumbuhan berkayu, tajuk dari daun yang cukup besar itu akan menimbulkan sebagai dia menjadi meneduhkan daerah sekitarnya. Ketika itu teduh, maka kan tercipta iklim mikro yang cukup mendukung bagi hidupnya flora dan fauna di sekitarnya. Misalkan akan mendukung suhu untuk kehidupan ikan-ikan di sungai, kemudian juga menjaga kelembapan di tepian sungai ini. Kemudian poin yang terakhir, karena itu akan meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah. Hal ini berhubungan dari unsur-unsur sedimen dan unsur hara yang tersedimen atau terhambat oleh pohon dan juga rumputan tadi, sehingga dia masuk dalam tanah. Kemudian ya, dia juga dari apa yang terbentuk dari si habitat itu kan tentu akan terjadi siklus, entah itu mungkin dari kegiatan makhluk hidup di daerah tersebut, kemudian juga ada bakteri pengurai, kemudian bahan-bahan organik itu bisa masuk ke dalam tanah. Manfaat ada 6 ini, kemudian kita lanjut ke poin selanjutnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keefektifan dari riparian buffer strip. Nah, ada beberapa faktor yang bisa kita pertimbangkan apakah kita melihat riparian zone itu apakah dia efektif ataukah masih buruk. Itu bisa dilihat dari beberapa poin. Yang pertama adalah dari vegetasi. Jelas karena poin utama dari si riparian buffer strip itu kan adanya vegetasi di sepanjang tepi sungai. Nah, seperti yang awal tadi disebutkan kalau riparian buffer strip itu terdiri dari tumbuhan berkayu, kemudian juga semak dan juga rerumputan. Nah, keberagaman vegetasi itu cukup kompleks di sini.
yang mana masing-masing dari ketiga jenis tadi memiliki fungsinya masing-masing, entah itu tajuk dari tumbuhan berkayu, kemudian uh, daun dari semak belukar dan juga rumputan yang menghambat sedimen. Itu masing-masing mempunyai porsinya masing-masing dari, dan antara satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri. Jadi mereka adalah satu kesatuan di dalam si riparian buffer strip. Jadi memang ketika si riparian buffer strip itu hanya pohonan saja atau hanya rumputan saja, maka akan tidak efektif dalam menjaga tepian sungai itu dari erosi dan uh, keberhasilan dari beberapa manfaat yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada lebar zona riparian juga. Nah, di pinggiran sungai itu tentu secara apa ya, ketika zona ripariannya itu semakin luas atau semakin lebar, maka potensi untuk menangkal dari sedimen-sedimen yang masuk ke dalam sungai, kemudian juga habitat yang tercipta itu akan ketika semakin lebar, maka akan potensi untuk menahannya juga semakin kuat, jadi akan semakin efektif. Kemudian habitat yang tercipta juga semakin besar. Kemudian untuk poin yang kedua itu dilihat dari tanah. Nah, kok bisa masuk langsung ke tanah? Itu jelas untuk sifat fisik dan sifat kimia tanah. Ini juga berpengaruh ke misalkan porositas dan juga permeabilitas dari tanah, dari strukturnya, teksturnya. Ketika tanah yang memiliki porositas besar, misalkan tanah berpasir, itu tentu akan nilai infiltrasinya akan berbeda dengan tanah yang kemudian nanti akibatnya akan berbeda di besar atau nilai dari runoff yang terjadi di tepian sungai ini. Ketika runoff-nya besar, maka si riparian buffer zone itu harus bekerja dengan ekstra juga. Kemudian juga kemiringan lereng atau slope. Ketika lereng memiliki kemiringan tertentu, maka di sini kan potensi runoff-nya juga semakin besar. Berbeda ketika tepian sungai itu cukup landai atau mungkin datar, itu runoff yang terjadi pasti akan semakin kecil. Jadi ketika bagian tepi dari sungai itu semakin miring 100%, maka potensi runoff yang terjadi besar. Kemudian riparian buffer strip-nya juga membutuhkan luasan yang cukup besar, kemudian bisa dinilai keefektifan dari si riparian buffer strip-nya. Kemudian dari eksternal itu curah hujan, kemudian angin dan air, yang mana ketiganya ini merupakan pemicu adanya erosi dan juga gerakan massa tanah. Maka dari itu si riparian buffer strip itu dia harus menangkal erosi ataupun GMT yang ditimbulkan dari ketiga faktor eksternal ini. Kemudian untuk
sumber sedimen juga. Jadi ketika erosi itu terjadi, kemudian di sini ada riparian buffer dan di sini ada sungai, dan ketika erosi itu terjadi di puncak, erosi turun, kemudian di sini terhambat dengan baik. Nah, di sini sebenarnya kita tidak hanya berfokus di sini saja untuk di manajemen. Kita juga harus mempertimbangkan apa yang menjadi sumber dari si erosi, maka itu juga harus mendapatkan konservasi dengan metode-metode yang lain, kemudian dikombinasikan dengan si riparian buffer strip. Jadi riparian buffer strip itu tidak bisa bekerja sendirian juga. Jadi perlu kombinasi beberapa metode untuk menghasilkan keefektifan yang lebih besar. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan si zona riparian itu sendiri. Nah, percuma juga kalau kita tanam, kita kelola, kita tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu di tepian sungai, kemudian 1 tahun 2 tahun kita biarkan, ya, sama juga pasti akan terbengkalai dan juga nggak efektif. Maka dari itu kemudian evaluasi apakah si riparian buffer strip ini bekerja dengan baik atau membutuhkan rehabilitasi ataupun konservasi lebih lanjut. Lanjut ke poin selanjutnya. Nah, menurut penelitian yang ada, itu beberapa peneliti bisa melihat keefektifan dari si riparian buffer strip itu mereka bisa melakukan beberapa perhitungan. Itu salah satunya adalah indeks keanekaragaman jenis Shannon Winner, yang mana dari perhitungan ini itu akan didapatkan indeks keanekaragaman yang mana semakin ketika keanekaragaman itu tinggi, maka efektivitas dari si riparian buffer strip itu diharap juga akan semakin besar. Untuk rumusnya seperti yang di sini, aksen itu sama dengan minus sigma P kemudian dikalikan dengan P, yang mana di sini ada 3 klasifikasi, yaitu untuk nilai aksen lebih besar dari 3, yaitu keanekaragamannya tinggi, kemudian di antara 1 sampai 3 itu keanekaragaman jenisnya sedang. Kemudian ketika nilai aksennya itu kurang dari 1, maka keanekaragaman di zona tersebut ternilai rendah. Nah, selanjutnya untuk di Indonesia sendiri, riparian buffer strip itu ada beberapa peraturan yang mengatur tentang sungai dan lingkungan sekitar. Salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011, itu peraturan pemerintah tentang sungai. Nah, di PP ini disebutkan di pasal 20 itu disebutkan bahwa sepadan sungai atau bagian dari kiri kanan sungai itu dibatasi pemanfaatannya. Nah, yang dimaksud dibatasi itu ada beberapa larangan. Misalkan yang pertama itu dilarang menanam tanaman selain rumput. Nah, yang dimaksud
menanam selain rumput. Jadi di tepian sungai itu memang tidak direkomendasikan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian ataupun lahan agrikultur. Tidak direkomendasikan untuk diolah menjadi lahan pertanian, apalagi menjadi sebuah bangunan. Poin keduanya sangat-sangat tidak direkomendasikan seperti yang ada di gambar itu yang terjadi di Kali Ciliwung di Jakarta. Kemudian yang ketiga itu dilarang juga mengurangi dimensi dari panggul. Nah, kenapa ada larangan? Tiga larangan ini tertentu untuk untuk mencapai si riparian fiber stick itu kan memiliki banyak manfaat. Jadi ketika larangan-larangan itu dilanggar, maka si riparian zone itu akan semakin mengecil, bahkan hilang seperti yang ada di gambar, langsung berbatasan dengan permukiman. Maka kualitas air dan juga tanah di sini akan semakin menurun. Kemudian lanjut ke segmen selanjutnya. Nah, ada beberapa studi kasus yang saya ambil. Ini yang pertama, Widya Stuti dan juga Erik di tahun 2021 itu melakukan penelitian terhadap riparian di Waduk Cacaban di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dari penelitian ini didapatkan 14 spesies pohon berkayu, pohon tinggi. Kemudian juga ada 33 spesies tumbuhan bawah seperti semak belukar dan juga rumputan. Kemudian vegetasi yang mendominasi itu adalah pohon mangga dan tanaman bayam. Kemudian dari perhitungan yang dilakukan itu menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman di Waduk Cacaban ini cukup sedang. Jadi dia di klasifikasi nomor 2, dia sedang. Kemudian secara kasat mata untuk kerapatan dari pepohonan di riparian Waduk Cacaban ini masih cukup renggang dibandingkan dengan waduk-waduk yang lain. Kemudian yang kedua itu Octavian dan juga Bagio di 2016 yang melakukan penelitian terhadap persepsi masyarakat terhadap vegetasi riparian di tepi Sungai Porong, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini lebih ke aspek sosial dari masyarakat. Kemudian untuk hasilnya diketahui bahwa banyak masyarakat sebagian besar itu belum mengetahui bahwa vegetasi riparian itu mereka memiliki banyak manfaat, salah satunya itu fitoremediasi. Nah, tapi dari masyarakat sendiri sudah memiliki persepsi yang baik terhadap pemanfaatan dan juga pelestarian dari vegetasi riparian yang ada di pinggiran atau tepi Sungai Porong di Sidoarjo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.